baru. One, two, three, akan maju bersama generasi. Never give up. Kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil bagi dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil bagi dia. Terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil bagi dia. Tiada yang mustahil bagi dia. Tiada yang mustahil bagi dia. Iya, kita sambut dua host terkece kita, Tony dan Okta. Shalom semuanya. Selamat datang di NGUG Talk Show. Never give up generation. Alright. Oke Tan, biasanya nih kalau permulaan-permulaan kayak gini nih kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Bener banget, Tak. Maka dari itu kita berdua mau kenalin diri kita dulu. Gue Tony dan rekan gue. Gue Okta. Dan kita berdua bukan cuma sendirian aja, bukan cuma berduaan aja, tapi kita ditemani oleh Jipusi Worship. Wow, keren banget Jipusi Worship. Thank you. Oh ya Ton, pernah gimana, nggak Tak? belakangan ini lu merasa kayak aduh gue udah capek banget menjalani hidup gue terus kayaknya mau Iya. menyerah aja. Aduh, pernah banget, Tak. Apalagi lu tahu kan lagi masa-masa pandemik gini, gue teman-teman ngerasain banget apa yang dampak yang terjadi sih deh pas lagi corona mulai masuk ke Indonesia pastinya bener ya. banget. Kalau lu gimana, Tak? Pastinya gue merasakan banget apa yang teman-teman juga rasakan, juga lu rasakan. Karena gue melihat sekitar gue juga
mereka udah mulai capek, udah mulai komplain dengan keadaan mereka, apalagi mulai banyak yang gak kerja, Betul banget, Tak. mulai banyak yang di rumah aja, itu Betul yang banget. bikin gue juga kayak, wow ini kayak kena banget ke kita semua gak sih? Kayaknya langsung kena ke semua ya, Yap. berdampak bukan cuma di Indonesia aja tapi di seluruh negeri. Yes. Oke, Tak, tapi sebelum itu, Tak, gue mau ngingetin dulu nih ke teman-teman semua bahwa jangan lupa nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang ada di rumah pingin menanyakan atau ingin mengisi pertanyaan atau ingin bertanya kepada kita atau ingin sharing-sharing juga, teman-teman bisa isi questioning box-nya kita itu di IG kita di ngug.2020 dan teman-teman bisa langsung isi di IG kita ya. Dan ada di nomor WA juga di layar kaca teman-teman ada semua di sini. Jadi langsung aja teman-teman bisa isi. Itu saja yang bisa kita informasikan dan teman-teman sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, gue rindu teman-teman G2C Worship siap memuji Tuhan. Wow. Haleluya. Setiamu nyata bagiku, firman kebajikan setia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Wow, thank you G2C Worship. Keren banget suaranya, Sangat main musiknya memberkati. keren banget. Oh ya Tak, BTW gue sedih banget deh Tak. Lu tahu kan kondisi yang tadi lu udah ceritain ke gue. Terus abis itu gue juga ngerasa kayak ya ampun kok kondisi kita begini banget ya. Iya sih Ton, tapi lu jangan sedih. Kenapa? Karena justru itu kita ada di sini bersama dengan teman-teman semua tim NGUG dan juga teman-teman juga yang menyaksikan. Karena di sini nih di talk show ini kita akan sama-sama saling menguatkan. Wah. Karena anak muda nggak boleh menyerah. Bener Kita banget harus saling Tak. sharing di sini, kita akan mendengarkan banyak hal dan kita akan dipenuhi, akan diisi dengan firman Tuhan. Wow, keren banget ya pastinya ya. Iya. Pastinya Tuhan Yesus kita dong Pasti yang keren. dong, luar biasa Tuhan Yesus. Oke Tak, gue mau langsung banget nih, gue udah excited banget. Tuh kan, Gua pingin- jangan dulu dong, sabar. Kenapa? Teman-teman juga di rumah pasti udah gak sabar banget. Kenapa? Tapi sebelum itu gue mau kasih fun fact dulu nih Oh, ke gitu. Oke. tentang guest star kita. Wow, Jadi gimana gini nih fun Tak? fact-nya. Teman-teman di sini juga pasti nggak tahu nih. Jadi waktu itu perjalanan dari Jakarta ke Cibubur mau pelayanan. Nah, guest star kita ini ngomong kayak gini, aduh saya ini bangga banget deh sama kalian anak-anak muda. Di masa muda kalian, di umur segini kalian sudah melayani Tuhan dengan luar biasa. Sementara saya Heeh. di
masa muda itu, di waktu sekarang ini yang kalian bisa pelayanan, saya cuman sibuk dengan pekerjaan. Katanya gitu. Serius, tak? Iya seriusan. Saya sibuk pelayanan, saya sibuk kerja, cari duit dan lain sebagainya. Iya. Saya baru bisa melayani itu di usia 30 tahun. Dan itu dipanggil Tuhan dan dipaksa Tuhan untuk melayani. Wow, keren Dan langsung banget. jadi gembala, luar Ya ampun, biasa. baru umur segitu gestar kita Iya, baru mulai 30 pelayanan. tahun baru Ya mulai ampun. melayani. Bersyukur banget kita ya Bener Tuhan, di banget, usia Kak. yang masih muda kita sudah bisa melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Wow, gila. Luar Gue biasa. langsung gak sabar nih langsung Silakan, mau panggil boleh, gestar boleh. kita. Teman-teman di rumah juga gak sabar kan? Langsung saja kita undang, kita sambut gestar kita malam hari ini. Pastor Indra Sigar lagi. Kasih tepuk tangan dulu dong buat gestar kita. Selamat datang. Selamat datang. Gestar, selamat malam. Silakan duduk Om. Oh iya kita salam dulu. Salam. Salam new normal. Iya new normal betul banget. Om silakan duduk Om, Oke, silakan oke, duduk. oke. Thank you. Duduk Tetap dulu ya. Om. Duduk tak? Makasih, Duduk ya. duduk Tony. dong. Tetap Oke kita teman-teman menjalani semua protokol juga. ya. Iya benar kita jalanin protokol kesehatan. Jadi teman-teman di rumah jangan khawatir karena kita tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. betul. Jadi kita tetap pakai face shield, kita jaga jarak dengan Yes. Om Indra dan teman-teman semua pastinya. Oke. Oke Om Indra, Ya. gimana Om? Apa kabar Om? Wow, excited banget nih kita berdua ya sambut Om. Sama excited luar biasa. Luar biasa banget. Om, gini dong. Ya, Aku mau nanya-nanya dong Om, Ya, boleh ya, ya, Om ya, ya. Mengawali pembicaraan kita di awal nih langsung Om. gimana? Nah, aku mau langsung tanya nih Om. Ya. Gimana nih Om? Om sebagai pencetus acara talk show ini nih Om. Apa sih yang menginspirasi Om Indra sampai bisa mengadakan talk show ini NGUG? Latar belakangnya lah Om bisa sharing-sharing ke kita dan teman-teman yang ada di rumah Oke, Om. iya. Oke, nah tadi benar ya Om sempat dengar kalian ngomong di awal-awal ya. Di masa pandemi ini banyak orang yang ngalamin pergumulan. Dan Om melihat itu anak-anak muda sekarang ya banyak yang mengalami pergumulan, banyak ngalamin tantangan dalam kehidupannya. Ya entah itu dalam hubungan asmaranya ya, pekerjaannya, kuliahnya, hubungan sama orang tua ya banyak tantangan. Nah itu sebabnya Om melihat nih, ini anak-anak muda di Cibubur malah beda ya. Mereka semangat melayani karena ada acara anak muda juga ya, Praise and Iya. Worship Prayer. Bener Om. Kenapa enggak anak muda yang di Cibubur ini jadi inspirator ya Wow. buat anak-anak muda yang lain yang mungkin mereka dalam keterpurukan ya supaya ayo tetap semangat ya, tetap baik, Om. semangat gitu. Oke gitu ya Om ya Iya. jadinya. Nah makanya Om kan aku juga jadi kayak denger-denger tadi nih dari Okta. Okta sempat bilang bahwa Om baru pelayanan umur 30. Wow aku juga langsung kayak kaget banget Om denger kayak gitu luar biasa banget. Tapi aku jadi kayak malu sendiri juga ya. Maksudnya tapi bangga juga sih maksudnya dengan umur segini Tuhan udah izinkan kita teman-teman Ya. semua di sini bisa melayani dengan luar biasa Suatu Om. kesempatan luar biasa ya. Ya, iya sih. Jadi Om cemburu sebenarnya sama anak-anak muda sekarang. Ya. Jangan dong. Karena dulu masih muda, sibuk kerja, cari karir ya kan. Sampai umur ya 30-an lah baru. Itu pun dipanggil Tuhan ya, dipanggil Tuhan untuk dalam suatu pelayanan. Tadinya Om gak ngerti namanya pelayanan, bahkan mungkin kalau dibilangin sekarang lucu ya. Dulu kalau dibilang ikut ministry kan kementerian apa gitu. Iya, dulu bener loh dengar ministry itu di otaknya langsung kementerian apa ini ministry ya. Karena sibuk kerja Om Langsung ya. bertanya-tanya ya Om. Karena ya. memang apa ya dunianya beda banget, bukan dunia pelayanan ya. Dan waktu terjun ke dalam suatu ministry ya, itu cuma kaget. Ini pada tepuk-tepuk tangan ya kan. Terus pada nyembah-nyembah, aduh kayaknya salah masuk kantor saya ini, salah pindah kantor gitu. Sampai ngerasa bersalah sendiri ya Om. Iya, tapi ya itulah. Jadi bukan itu Tuhan tangkap lah istilahnya gitu. Oke Om, oke Om. Nah Thank kalau you, tak ya. mungkin
Lu pingin tanya-tanya ke Om Indra Iya, kali. pasti gue banyak banget pertanyaan. Wow. Thank you so much ya Om. Tadi Yeah. kita udah Thank dengar you banget, bersama Om. bahwa latar belakang dari NGU ini sendiri ya. Nah kita mau masuk lebih dalam lagi, kita mau tanya Boleh. nih visi dan misi dari Om Indra. Kenapa sampai ada acara talk show ini Never Give Up Generation. Karena orang-orang teman-teman kita yang menyaksikan acara ini kayak penasaran banget. Kok bisa sih Om Indra bikin NGUG talk show gitu. Sementara di luar sana nggak ada kali ya yang sempat kayak gini, bikin acara kayak gini kan. Nah sebelum itu, sebelum kita mendengarkan visi dan misi, kita mau dengarkan pujian dari Jesus Worship. Ya. Oke, silakan G2G Worship. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. To you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Wow, keren banget G2G Worship. Thank you G2G you. Worship. Wow. Oke, Om Indra, sebelum kita lanjut lagi nih Ya, Om, kita kelupaan nih teman-teman. Jadi tadi tuh kita ngingetin protokol kesehatan, tapi kita lupa kasih ini kok Om. Om boleh pakai dulu Om, Silakan, biar Om. sama-sama saling menjaga Om, agar kita sama-sama semuanya saling tetap aman seperti itu. Ya, Om. mantap. Oke, jadi udah semua udah pakai ya teman-teman ya. Oke, Oke, thank you, thank you. langsung yuk. Oke, Ya, kita udah penasaran banget nih Om. Teman-teman yang menyaksikan juga udah penasaran banget. Apa sih visi dan
misi dari Om Indra sebagai gembala dari Benar Glow banget, Om. Fellowship Center ya? Center Cibubur. Iya, benar. pastinya tak. Ya, ya. Oke, jadi visi dari NJWJ ini adalah dalam Amsal ya, Amsal 24 ayat 16. Di sana firman Tuhan disebutkan bahwa sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. 7 kali orang benar jatuh. 7 kali itu bicara kalau Alkitab artinya berulang-ulang ya, bukan berarti hanya 7 kali. Ya seperti Tuhan Yesus ajarkan kau harus mengampuni 7 kali 7 kali 7 kali ya gitu. Jadi artinya orang benar itu meskipun dia jatuh berkali-kali dia harus bangkit ya. Dia harus bangkit karena ya dia tidak sendiri. Tuhan selalu beserta dengan dia dan kita percaya bersama Tuhan setiap orang cakap menanggung segala perkara. Amen. Nah itulah tujuan visi dari NJUJ ini ya, bahwa anak-anak muda ayo waktunya untuk bangkit. Masalah biasa, persoalan itu biasa dalam kehidupan selama kita masih injak bumi ya. Pasti ada tantangan, pasti ada pergumulan. Tapi berapa kali pun kita jatuh dalam rumah tapi kita harus tetap bangkit. Nah itu visinya. Nah misinya yang melalui NJUJ ini ya. Melalui NJUJ ini biar anak-anak muda yang sudah jatuh, yang jauh dari Tuhan, yang sudah meninggalkan pelayanan mungkin ya. Mereka boleh kembali kepada Tuhan ya. Mereka Bisa boleh bangkit lagi ya Om. ya ya. bangkit lagi, semangat lagi mencintai Tuhan ya. Karena anak-anak muda tuh harus punya visi ya. Harus Betul punya banget, Om. visi karena ya setiap manusia diciptakan di dunia ya. Tuhan sudah kasih visi ya. Tuhan sudah kasih visi karena kita ada dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Nah, itu sebabnya visi kita di dunia ini kita untuk Dia. Supaya Om. kita segambar serupa dengan gambaran anaknya dalam Baik, Om. Roma 8 ayat 29 ya itu. Wow, Kira-kira luar biasa seperti banget. itu. Oke. Nah, Nah mungkin ada kali Om yang ingin Om sharing lagi sedikit ya, mengenai gimana oke nih, Om? oke iya. Lebih Jadi dalam lagi. anak-anak muda harus ngerti ya bahwa meskipun kalian muda kalian harus jadi teladan ya. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 4 ayat 12 ini mungkin sudah sangat terkenal ya. Ayat firman Tuhan ini yang sudah sering didengar oleh anak-anak muda. Ini nasihat Tuhan ya. Melalui Rasul Paulus kepada Timotius ya, nasihat Tuhan. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi firman Tuhan mengingatkan bahwa kita tuh anak-anak muda harus jadi teladan ya kalian. Kalau Baik, Om sih Om. udah tua ya, kok kita sih merasa muda soalnya ada di tengah-tengah anak muda ya. Iya, iya. Ya. Jadi anak muda itu meskipun kalian masih muda kalian harus jadi teladan ya. Yes. Dalam apa? Dalam tingkah laku, dalam perkataan, dalam kasih, dalam kesetiaan. Kalau bahasa Inggrisnya ini sebenarnya faithful, dalam iman sebenarnya ya. Dalam iman dan dalam kesucian. Nah itu sebabnya karena firman Tuhan mengajarkan bahwa anak muda harus menjadi teladan untuk tingkah laku, kasih, kesetiaan, iman atau kesucian dan perkataan. Justru disitulah titik di mana setan menyerang. Ya, karena anak muda harus teladan di situ, disitulah yang setan serang lewat perkataan. Ya, kadang-kadang anak muda nggak sadar bahwa kata-katanya itu bukannya menjadi berkat, malah kata-kata bullying, ya kan? Buat temannya, kata-kata yang tidak membangun, bahkan kata-kata yang tidak terpuji. Kadang-kadang dalam candaan, mungkin dalam candaan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita harus jadi teladan dalam perkataan. Ya. Kemudian teladan dalam apa? Tingkah laku. Tingkah laku, ya. Artinya pergaulan. Ya. Pergaulan harus jadi teladan, jangan jadi batu sandungan. Ya. Itu yang selalu menjadi titik di mana setan menyerang. Ya. Dalam perkataan, tingkah laku, kasih. Ya. Harus saling bersahabat, saling mengasihi satu dengan yang lain, ya bukan saling membenci, kemudian saling mengutuk, ya menyumpah, Ya. Mengeluarkan temannya kata-kata sendiri, yang ya kan? sia-sia ya, Om. Kata-kata yang sia-sia, nah itu nggak boleh kan? Kemudian kesetiaan bicara dengan iman, ya, nah ini yang penting. Kadang-kadang anak muda demi cewek yang cantik,
Ya, tinggalkan Ah, teladan. tuh cowok-cowok tuh. Ini cowok yang ganteng, udah nggak nongol lagi di pelayanan. Seru ya. banget nih tim musik nih. Gitu sih worship seru Iya, banget nih. harus jadi teladan dalam kesetiaan, ya kan? Iya, Artinya Om. dalam iman, dalam faithfulness. Kemudian, kesucian, kekudusan. Nah, ini harus jaga. Harus jaga ya itu benar-benar. Paling Kekudusan susah dalam pergaulan, dalam hubungan, pacaran, ya harus tetap jaga kekudusan itu. Karena itu suatu hal yang paling esensi dalam kekristenan. Karena Tuhan itu kudus ya. Firman Benar, Tuhan Om. berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kata firman Tuhan. Jadi jaga kekudusan kalian sampai ketika kalian masuk dalam pernikahan yang kudus. Ya. Tuh dengar tuh Dengar teman-teman. Ya. Teman-teman semua harus Firman Tuhan lo dengar. yang bilang, Om cuma yang ngasih Iya, tambahin benar, lagi ya kan. Nah teman-teman Jadi dengerin teladan. tuh kita harus jadi teladan ya Ta ya. Ya. Teman-teman G2C Worship siap jadi teladan? Oke Om, Yes. lanjut lagi nih Om. Ya, Ada ya, ya. beberapa pertanyaan. Jadi kita udah kumpulin pertanyaan-pertanyaan di Oh gitu. Iya di Instagram kita yang teman-teman yang udah follow, Ya. mereka ada kasih pertanyaan nih Om, Ah. yang bakal kita tanyakan langsung ke gestarnya Oh. kita sekarang. Iya, iya, iya. Nah kita ada dari akunnya @nnd_ripka. Jadi NND pertanyaannya Ripka. seperti itu Om, seperti ini. Apakah ciri-ciri orang yang tidak menyerah Om? Ciri-ciri orang yang tidak menyerah. Benar Om. Oke, buat NND Ripka yang mungkin ada di rumah ya. Ciri-ciri orang yang tidak menyerah adalah ciri-ciri orang yang dewasa imannya ya. Bukan dewasa secara usia ya. Karena banyak juga orang yang udah tua tapi imannya masih kanak-kanak. Ciri-ciri orang yang tidak menyerah itu yang imannya dewasa ya. Artinya ya pergumulan dia sadar bahwa pergumulan selalu ada. Bahkan pergumulan itu kan silih berganti. Kadang-kadang belum beres satu datang lagi ya kan. Tetapi disitulah dituntut kedewasaan iman kita. Benar ya. banget, Om. Jadi ciri-ciri orang yang tidak menyerah itu adalah orang yang dewasa imannya. Dan yang kedua dia selalu positive thinking. Orang yang dewasa imannya selalu positive thinking. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya kan? Jadi kalau ada masalah dia selalu berpikir ini Allah turut bekerja. Allah izinkan supaya mungkin saya belajar sabar, saya belajar untuk mengasihi, saya belajar untuk dewasa dalam kehidupan saya. Jadi seperti itu. Ya. Oke. Jadi ciri-cirinya ya harus rohani kita harus semakin dewasa. Baik Om. Ada Jadi dua ya Ton, Hmm? ada dua ada ciri-cirinya. iya jadi ada dua nih Ripka dengerin nih Ripka. Tadi Dan dia juga bilang teman-teman katanya semuanya. harus pertama Dewasa. dewasa, kedua positive thinking Thinking. pastinya. Oke Om, Next. pertanyaan selanjutnya Om. Ini kita dari @marina my cherry. Jadi kita biasa panggilnya siapa ya? Biar lebih enak aja Cherry aja ya. Buat kali ya. Cherry. Buat Cherry. Jadi gini Om pertanyaannya. Bagaimana jalan keluarnya kalau sudah merasa menyerah? Wah, Itu Bagaimana gimana, jalan keluarnya jika sudah merasa menyerah? menyerah. Om? Benar Om. Hai Cherry. Hai. Ingat yang Tuhan Yesus bilang, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi solusinya kalau udah mulai merasa mau menyerah, datang kepada Tuhan Yesus. Amin ya Cherry ya, datang pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu terbuka buat Cherry ya. Dia memberikan penghiburan, dia selalu memberikan kekuatan buat kita. Karena itulah yang Tuhan Yesus janjikan. Mari datang kepada aku, semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan. Dan Om yakin dan percaya, Cherry juga ketika jatuh, kalau datang kepada Tuhan Yesus pasti memberikan kekuatan. Amin. buat Cherry. Amin Om. Semangat Cherry. Semangat Cherry, Yeay. jadi jangan kemana-mana. Gak Jangan boleh kalau menyerah misalnya udah ya. mulai nyerah, Ah. jangan ke orang lain atau gimana. Langsung Datang datang sama sama Tuhan Tuhan. Amin. Yesus. Yes. Bangkit, bangkit. Bangkit, Bangkit. bangkit. Karena Yo. judulnya acara kita ini Never, Never Give Give Up Up. Generation. Oh. Wow. Oke Om, pertanyaan Ya. terakhir nih Om. Terakhir. Langsung, ini dari @emargaret. Wow. Kamar Garet nih ya, aku bacain nih Kamar Garet pertanyaannya langsung. Jadi pertanyaan seperti ini Om. Siapakah tokoh Alkitab tentang hal ini yang bisa kita jadikan contoh atau sebagai panutan lah Om? Dari Kamar Garet nih. Contoh Om. tokoh Alkitab ya. Benar Om. Tokoh Alkitab, oke. Yang menjadi contoh tokoh Alkitab yang gak pantang menyerah, Raja Daud. Ya.
Daud Wey. ya. Karena kalau kita baca dalam Mazmur berkali-kali Daud berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Artinya apa? Daud pun pernah mengalami ketertekanan dalam hidupnya. Dia pernah mengalami suatu yang pahit dalam hidupnya. Bahkan anaknya sendiri ya memburu dia untuk membunuh dia. Ya. Tetapi itu sebabnya di Mazmur 43 dia berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Artinya apa? Dia mau melawan perasaan sedihnya dia. Dia mau melawan perasaan dukanya dia. Perasaan putus asa, perasaan ingin jatuh. Dia lawan, dia encourage dirinya dia sendiri gitu. Jadi justru itu ini juga yang harus dipegang oleh anak-anak muda. Teladani si Daud. Dia manusia biasa. Kalau Tuhan Yesus sudahlah, dia Tuhan. Ya, dia pasti bisa lah karena dia Tuhan. Tapi kalau bicara tentang manusia biasa, ya Daud seperti kita juga. Dia manusia biasa ya. Tapi dia selalu bisa ya melawan apa yang dia gumuli dalam kehidupannya. Dia bisa karena dia selalu berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku ya. Berharaplah kepada Tuhan dan ingatlah segala kebaikan Tuhan. Ya itu Daud ya. Jadi yang menjadi gitu. contoh. Kabar Garet. Oke. Jadi tokoh Alkitabnya adalah Daud. Ya, Yes. Ta ya, Oke. setuju ya, Ta? Setuju. Thank you so much Om. Oh iya, Kita udah sama-sama. dengerin sharing dari Om mengenai latar belakang juga visi misi. Emang bener ya. Kita anak-anak muda adalah sasaran empuk ya Om. Ya, Dari si sasaran jahat. empuk. Makanya kita yang emang harus dikuatkan ya. Seperti dengan tema kita Never Give Up Give Up Generation. Generation. Ya, oke Om. Nih, mengakhiri perbincangan kita di hari ini, mungkin Om ada pesan buat teman-teman yang sedang menyaksikan acara ini. Pesan-pesan untuk tetap kuat dan tidak menyerah. Ya, buat anak-anak muda dimanapun kalian berada, jangan pernah menyerah, bangkit karena hidupmu berharga. Ya. Kamu ada di dunia ini tidak kebetulan. Ya. Kamu ada di dunia ini karena Tuhan. Ya, Tuhan mau pakai kamu. Ya. amin. Masalah dalam kehidupan itu biasa, it's normal. Semua orang ngadepin masalah. Tetapi anak muda harus jadi teladan. Ayo bangkit ya. Tetap semangat karena hidupmu berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan selalu ya terbuka tangannya menerimamu ya. Mari ambil kesempatan malam hari ini. Dimanapun kalian berada, buka hatimu. Undang Yesus masuk dalam hidupmu. Dia akan memberikan kekuatan buat kehidupanmu. Sehingga engkau bisa bangkit lagi dari masalahmu. Tatap ke depan, lihat ke depan karena rancangan Tuhan damai sejahtera. Masa depan yang penuh pengharapan buat adik-adik muda, bahkan siapapun yang menyaksikan ini. Tuhan punya rencana yang indah. Hari ini bangkit. Suatu saat kalian akan melihat masalah saudara sudah di belakang. Tapi saudara akan melihat kemuliaan berkat Tuhan. Hal-hal yang dahsyat Tuhan akan nyatakan dalam hidup. Wow. Amin. Amin, Om. Wah, sangat terberkati banget Om. Ah, Thank you so much. Gak bisa ngomong apa-apa lagi, Ta. Iya lah, iya. Tersentuh banget. Merasa kayak diberkati banget deh Om, apa yang Om sharingin ke kita. Oke Om, thank you so much Om udah bisa Sama-sama. sharing ke kita, Terima bisa kasih, berbagi Tony. ke teman-teman semua. Dan sebelum itu Om, Ya. aku mau ngingetin teman-teman yang ada di rumah dulu nih. Jangan lupa teman-teman boleh follow IG-nya kita ngug.2020 di follow. Nanti setelah itu teman-teman semua bisa langsung. Jadi di story-nya kita akan open untuk pertanyaan. Bagi teman-teman semua bisa langsung sharing ke kita. Ajukan pertanyaan, nanti kita akan bahas sesuai dengan tema minggu depan pastinya. Nanti temanya akan kita informasikan pastinya ya Om ya. Yes. Oke Om, thank you so much Om. Sama-sama. Udah mau datang. Om, Udah mau. om boleh selfie? Boleh dong, Ya, boleh dong. selfie dulu ya. Om, Iya. tim pemusiknya pada nggak mau ikutan Om. 3, 1. Yeah. Oke, thank you. Thank you Jitusi. Sampai jumpa Thank di you. next tema. Sama-sama yuk kita Bye-bye. sebutin thank you Om Thank you, Indra. Indra. Wow. Oke. Keren banget ya Ta ya. Luar biasa Wah. banget, sangat terberkati Ya, banget. berasa diberkati banget. Dan Keren banget. kita juga rindu teman-teman juga pasti sangat terberkati ya. Bener banget Tak. Nah maka dari itu teman-teman yuk. Saat ini gue ngajakin kita semua, kita mau nyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau berikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita. Gue tahu saat ini kondisinya memang
mungkin tidak memungkinkan buat kita semua. Tapi gue yakin dan percaya teman-teman, kalau kita serahin semuanya, kita datang ke Tuhan, gue yakin Tuhan bakal kasih jawabannya ke kita semua dengan waktu yang terbaik dari Tuhan Yesus. Yuk teman-teman semua, siapkan hatimu, pikiranmu, jiwamu. Kita mau menyembah Tuhan. Bagi teman-teman semua yang ada di rumah saat ini yang menyaksikan acara ini, gue ngajakin teman-teman semua, yuk. Kalau kalian lagi ada kegiatan yang lain atau apapun itu, please stop dulu. Kita kasih waktu yang terbaik, gak lama-lama kok. Kita kasih waktu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan kita? Kalau saat ini kalian lagi ada masalah yang ingin kalian sampaikan kepada Tuhan, yuk ini waktunya. Ini saatnya. Kami perlu Kau Tuhan.
Kami butuhkan dalam hidup kami Tuhan. Kita dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati katakan kami perlu Kau. Yes Tuhan. Kami butuhkan keajaiban-Mu dalam hidup kami. Kami butuhkan menyaksikan program talk show kami hari ini, gue mengingatin ke teman-teman bahwa kalau teman-teman boleh menyaksikan acara kami di hari ini bukan karena kebetulan, karena gue yakin dan percaya bahwa ini adalah maksud dan rencana Tuhan buat kita sama-sama saling menguatkan, buat kita sama-sama saling sharing dalam keadaan kita hari-hari ini. Mungkin teman-teman hari-hari ini mengalami kegusaran, mungkin teman-teman hari-hari ini mulai kehilangan arah, mungkin teman-teman hari ini mulai merindukan kasih Tuhan, mungkin teman-teman hari-hari ini mulai kehilangan cinta mula-mula teman-teman dengan Tuhan. Mungkin hari-hari ini teman-teman menangis bahwa Tuhan, gue kok dijauhin dari teman-teman gue kok dijauhin dari keluarga gue. Mungkin teman-teman berpikir bahwa Tuhan gak pernah ada setiap kali gue mengalami masalah, pencobaan. Apalagi hari-hari ini di masa pandemi ini, teman-teman mungkin merasa kayak Tuhan, kenapa banyak banget masalah yang harus gue hadapi. Kenapa teman-teman komunitas gue mulai menjauh? Kenapa gak ada satu orang pun yang care dengan gue? Kenapa gue merasa berjalan sendiri dan Tuhan tidak pernah membantu gue dalam kehidupan gue? Hari ini gue mau ingetin ke teman-teman yang menyaksikan program kita bahwa di dalam 2 Tawari 15 ayat 7 berkata, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Sekali lagi bahwa kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Upahnya apa teman-teman? Bahwa Tuhan akan berkenan ditemui oleh mereka yang mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru.
So hari ini teman-teman di NGUG Talk Show ini kita mau ajak teman-teman, mari buka hati, mari serahkan segala kekhawatiranmu, segala apapun yang menjadi beban hidupmu di hari-hari ini. Mari serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhanlah salah satunya juru selamat dan kehidupan kota benteng kami. Kami berdoa Tuhan, di saat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami terbatas Tuhan, kami jauh Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah terlambat menolong Tuhan. Teman-teman kami yang menyaksikan acara hari ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat kesempatan hari ini. Kalau sama-sama kami boleh sharing Tuhan di NGUG Talk Show ini Tuhan. Kami yakin dan percaya ini bukan karena kebetulan. Kami yakin dan percaya ada lawatan Allah Tuhan di tempat ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa lawatan yang sama terjadi dimanapun teman-teman berada. Kami berdoa di dalam nama Yesus urapan Allah terjadi. Ya ada namanya Syekh, ada namanya Syekh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mulai kuatkan, bangkitkan mereka yang lemah di dalam nama Yesus. Beri penghiburan bagi mereka Tuhan. Yang mengalami Tuhan duka cita Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Peluk bagi mereka Tuhan yang mengalami kesedihan hari-hari ini. Damai sejahtera Allah turunlah, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersatu hati Tuhan dari tempat ini Bapa. Jika ada roh-roh Tuhan, intimidasi dari si jahat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tarik paksa mereka Tuhan berjalan di dalam kemuliaan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau adalah gunung batu, perisai kami, kota benteng kehidupan kami. Kepadamu lah aku percaya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa. Terima kasih buat program acara ini. Terima kasih Bapak, kami dikuatkan Tuhan. Kami lebih lagi Tuhan mengerti Tuhan bahwa hari-hari ini Tuhan kami ada bersama dengan Kristus. Kalau hari-hari ini kami mulai merasa lemah, kalau hari-hari ini Tuhan kami bahkan mulai menjauhi dari Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau berkomitmen dengan Tuhan. Hari ini kami mau menangis berlutut bersama dengan Tuhan. Pakailah kami Tuhan, pakai kami lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Agar supaya Tuhan kami anak-anak muda-Mu Tuhan menjadi anak panah Tuhan dan siap Tuhan dilesatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang ada dalam Daud ada atas setiap kami Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Di kesempatan ini juga Tuhan kami rindu berdoa Tuhan. Buat teman-teman kami yang sudah mengirimkan prayer request Tuhan. Kami berdoa buat teman kami yang rindu didoakan bisnisnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami terlalu yakin dan percaya Bapak. Kalau Tuhan boleh izinkan dia membangun usaha ini, bisnis ini, kami yakin dan percaya. Kalau Tuhan yang buka jalan, tidak ada satupun yang dapat menutupnya di dalam nama Yesus. Tuhan cukupkan Bapa segala apapun yang menjadi keperluannya Tuhan. Tuhan kirimkan customer yang banyak Tuhan di dalam nama Yesus. Berkat Abraham, Ishak, Yakub ada atasnya di dalam nama Yesus. Kami juga rindu berdoa Tuhan buat teman kami yang ingin didoakan mengenai pekerjaannya Bapa. Oh Bapa, kami tahu Tuhan di hari-hari ini, apalagi di masa pandemi ini, banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan Tuhan. Banyak sekali orang yang kehilangan Tuhan mata pencariannya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kepada setiap mereka Tuhan yang mendoakan pekerjaannya di dalam nama Yesus. Kami terlalu yakin dan percaya Bapak. Kalau Tuhan boleh pelihara burung pipit, kalau Tuhan boleh pelihara bunga bakung, kami lebih daripada itu. Kami anak-anak-Mu, kami berdoa di dalam nama Yesus. Pekerjaan yang terbaik Tuhan berikan di dalam nama Yesus Tuhan. Sementara kami mencari pekerjaan Bapa, kami tahu Engkau Allah yang mencukupi kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, berkat Tuhan ada atas setiap mereka yang mencari pekerjaan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kesempatan hari ini, kami merasa sangat terberkati dan sangat Tuhan bersuka cita. Kalau Tuhan boleh pilih kami sebagai anak-anak muda-Mu untuk melayani-Mu. Ini suatu kesempatan yang luar biasa bagi kami Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan, pakai kami
terlebih lagi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini setiap doa kami Tuhan, kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wah. Thank you banget Tak, udah doain kita sama-sama di Thank sini. you Dan semuanya. teman-teman semua gue yakin semua diberkati Yes, malam amin, hari ini karena gue yakin dan percaya kita bukan cuma nyaksiin doang, tapi kita sama-sama rasain ya. Ya, kita Betul rindu banget. apa yang kita rasakan di tempat ini, teman-teman juga merasakan dimanapun teman-teman berada. Betul Amin. banget. Oke Tak, jadi sebagai kesimpulan dari yang tadi kita udah sharing-sharing bahwa kita sebagai anak-anaknya Tuhan, sebagai generasi muda, kita harus jadi teladan. Ya, Pertama dari teladan dari perkataan, tingkah laku, dengan Pikiran. kasih, pikiran, yang pastinya satu lagi yang terakhir kita harus jaga kekudusan sebagai Ya, itu yang paling generasi penting ya. muda pastinya ya. Dan juga seperti yang tadi teman-teman juga udah tanyain dari saudari kita Ripka bahwa kita harus jadi orang yang dewasa Dewasa. dan kita juga Positive harus jadi thinking. positive thinking, Iya. betul banget. Dan tokoh yang bisa kita jadi panutan buat Panutan. kita adalah Raja Daud. Salah pastinya. satunya Raja Daud, Iya, ada benar Yusuf banget. juga, ada Abraham juga, banyak banget, ada Musa Benar juga. banget. Jadi teman-teman boleh belajar dari tokoh-tokoh Alkitab ini untuk tetap menguatkan setiap kita ya. Bener banget. Oke, Ya. baik Tak, thank you banget. Gue seneng banget jadi rekan lo sih hari Ya. ini. Masih panjang perjalanan Bener kita banget, ya. masih panjang perjalanan kita dan Kita gue mengingatkan mau teman-teman nanya, nih. tapi tunggu dulu. Oh, kenapa Gue mau tuh? ngomong nih sama teman-teman G2C Worship. Jadi hari ini harus jadi apa? Teladan. Haleluya. Oke, itu aja. Thank you banget teman-teman G2C Worship juga ke depannya. Pokoknya temenin kita terus ya di acara program ini ya pastinya. Jangan bosen-bosen. Jangan bosan-bosan. Oke, Oke. gue juga nggak bosan-bosan. Kita juga nggak bakal bosan-bosan Nggak dong. bakalan Ingetin teman-teman pastinya. bahwa jangan lupa follow IG-nya kita di NGUG.2020. NGUG2020 dan satu lagi Instagramnya kita juga di Glow Young Adult Cibubur. Jadi ada 2 akun yang harus teman-teman follow dan ajakin teman-teman yang lain juga untuk follow. Nah, setelah di follow nantinya bakal ada teman-teman dapetin informasi Ya. ya dari kita. Karena di setiap minggunya pasti kita akan update mengenai informasi Benar tentang banget. NGG Talk Show ini. Nanti teman-teman juga bisa drop your question di Dropbox. Betul. Dropbox, iya kan? Oke, dan teman-teman juga bisa tadi ya, Tony udah jelasin bahwa kita bisa kirim pray request lewat Betul WhatsApp. banget. Nanti akan dilanjutkan konselingnya oleh rekan-rekan kita di Benar konseling. banget. Dan nomor WhatsApp-nya tertera di sini. Jadi tim media kita pastikan Harus nomornya ya. ada di bawah sini. Oke, itu aja. Oke. Dan Akhir kita kata, kita akan menutup acara ini Ya. ya. Oke. Akhir kata gue Tony dan rekan gue. Okta. Sampai berjumpa di minggu depan di acara NGUG Talk Show. Tetap semangat Dan pantang menyerah. dan Tuhan, Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Never give up generation. Never give up generation. Mari bangkit semangat generasi yang baru. Melangkah maju dan tetap maju. Gapai tujuan baru. 1, 2, 3, hey! Bersama generasi. Never give up.